Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran SKI kita. Minggu lalu kita sudah membahas sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Nah, hari ini kita akan mengambil hikmah, pelajaran dan meneladani dari kisah hijrah ke Taif melalui kisah muasyirah, ya, kisah bermakna. Baik anak-anak bapak semua. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul ke Taif? Yang pertama adalah ketabahan dan kesabaran. Ya, masih ingat yang pernah Bapak sampaikan sama kalian bahwa ada ibarat filosofi buah mangga. Ketika mangga dilempar batu, mangga nggak pernah balas dengan melempar batu pula. Justru mangga akan membalas dengan melempar mangga yang manis. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu dicaci, dimaki ketika berdakwah di Taif dan penduduk Taif tidak menerima dakwahnya Rasul, tapi Rasul tetap sabar. Rasul tidak marah. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan agar Rasulullah meminta kepadanya untuk membalikkan gunung yang ada di belakang Taif itu, tapi Rasul nggak mau. Rasul tetap berdoa semoga kelak penduduk Taif bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya, itulah mulianya Rasulullah SAW. Nah, jadi kita harus teladani sikap Rasulullah ini, sikap sabarnya, sikap tabahnya, ya, dan juga membalas sesuatu dengan kebaikan, ya. Jadi kita jangan prasangka buruk, tapi kita balas sesuatu dengan kebaikan. Nah, ini ada kisah bermakna. Coba anak bapak semua buka halaman 71. Nah, kisah muasyirah, ya. Pada gambar tersebut, perhatikan gambar yang paling bawah. Nah, ada dua anak perempuan. Nah, gambar pertama, Solehah dicaci oleh Aliyah. Nah, ada dua anak, satu namanya Solehah, satu Aliyah. Solehah hanya diam memperhatikan Aliyah yang sedang mencacinya. Nah, kemudian gambar kedua, Aliyah pergi setelah mencaci Solehah. Ya, udah mencaci, dia pergi. Kemudian Solehah hanya diam karena ia tahu sebaik-baik jawaban bagi orang yang tidak tahu adalah diam. Ya, jadi Solehah nggak tahu kenapa dia dihina dan diejek. Dia tetap berprasangka baik dan juga diam, ya, tidak membalas ejekan tersebut. Nah, selanjutnya pada halaman 72, gambar selanjutnya. Nah, sesampainya di rumah, Solehah melaksanakan ibadah sholat. Setelah selesai sholat, Solehah berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada Aliyah. Nah, jadi Aliyah yang mengejek Solehah tadi didoakan oleh Solehah, semoga diberikan petunjuk. Nah, agar tidak berbuat seperti itu, ya, mengejek si Solehah tadi. Ya, pada gambar selanjutnya, keesokan harinya Aliyah meminta maaf atas perkataan kasar yang sudah dilakukannya, yang sudah mencaci Solehah tadi, ya. Akhirnya mereka bermain bersama lagi. Ya, namanya manusia mungkin kadang-kadang punya hilaf, ya, anak bapak semua. Jadi ketika kalau kita bersalah, tidak seharusnya kita langsung membencinya. Justru kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran supaya kita bisa selalu berprasangka baik, tabah dan sabar ketika menghadapi cobaan, ya, perlakuan orang lain terhadap kita. Ya, karena kesabaran akan berbuah kebahagiaan. Nah, ketika kita sabar, yakinlah di ujung kesabaran kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak bapak semua, sampai di sini. Setelah ini nanti kalian kerjakan luqbah, ya, halaman 72 sampai 73. Nah, itu ada kotak-kotak diisi dekat silangnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.